Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan memberikan presentasi tentang materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Bu Ratna Dwi Jayanti. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri. Saya Muhammad Iqbal Abdurroza dengan nomor induk mahasiswa 1861285, dan ini anggota kelompok saya Drevian Ardi Pranata dengan nomor induk 1861249. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi analisis lingkungan perusahaan. Analisis lingkungan adalah proses monitoring terhadap lingkungan organisasi atau perusahaan untuk identifikasi peluang dan tantangan berdasarkan kekuatan dan kelemahannya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Tujuan analisis lingkungan sendiri adalah bereaksi secara cepat dan tepat atas keadaan lingkungan untuk kesuksesan organisasi atau perusahaan. Lingkungan perusahaan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal perusahaan dan lingkungan internal perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan sendiri mencakup sejumlah variabel peluang dan ancaman yang berada di luar dari organisasi atau perusahaan dan dalam jangka pendek biasanya tidak dapat dikontrol oleh pemimpin puncak organisasi atau manajer perusahaan. Lingkungan internal perusahaan sendiri meliputi sejumlah variabel kekuatan dan kelemahan yang berada dalam organisasi atau perusahaan dan biasanya dalam jangka pendek berada dalam pengendalian manajer puncak. Lingkungan eksternal perusahaan merupakan faktor-faktor di luar kendali perusahaan yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan, struktur organisasi, dan proses internal perusahaan. Faktor lingkungan eksternal perusahaan sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, faktor lingkungan jauh atau remote environment. Yang kedua, faktor lingkungan industri atau industry environment. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan operasi atau operasi environment. Ya, berikut ini adalah gambaran dari bagan faktor lingkungan eksternal perusahaan. Yang berada di lingkaran merah itu adalah perusahaan, lalu di luarnya lagi ada lingkaran berwarna kuning yaitu sebagai lingkungan operasi. Lingkungan operasi ini sendiri meliputi pesaing, pelanggan, tenaga kerja, dan pemasok. Lalu ada lingkaran berwarna biru yaitu lingkungan industri. Lingkungan industri sendiri meliputi kekuatan pemasok dan pembeli, ketersediaan barang substitusi, dan persaingan kompetitif. Lalu ada lagi lingkaran berwarna hijau, ini yaitu lingkungan jauh. Lingkungan jauh sendiri ini juga meliputi ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Lalu kita akan membahas tentang the five force model of competition. Di sini ada rivalry among competing firms atau dimensi persaingan kompetitor. Lalu ada potential entry of new competitor atau hambatan masuknya pendatang baru. Dan ada bargaining power of supplier atau kekuatan produsen atau kekuatan untuk produksi. Dan ada bargaining power of consumer atau kekuatan pembeli atau konsumen.
dan ada potential development of substitute product. Five force, dimensi persaingan kompetitor atau rivalry among competition firms. Dimensi persaingan kompetitor ini meliputi jumlah pesaing yang banyak. Lalu ada pertumbuhan industri yang lambat. Yang ketiga tidak ada diferensiasi produk atau tidak ada pembeda dari produknya. Dan yang keempat ada biaya tetap tinggi. Dan yang terakhir ada produk yang tidak tahan lama. Itu merupakan faktor dari dimensi persaingan kompetitor. Lalu ada kekuatan pemasok atau bargaining power of supplier. Faktor-faktor kekuatan pemasok yang pertama adalah diminasi hanya oleh sebagian kecil perusahaan. Yang kedua ada produk yang unik atau biaya tukar besar. Dan yang ketiga tidak perlu bersaing dengan produk lain. Lalu ada produk pengganti atau potential development of substitute product. Faktor-faktor dari produk pengganti adalah yang pertama biaya pengalihan, yang kedua kecenderungan pembeli untuk mengganti, dan yang ketiga adalah harga yang relatif. Lalu ada hambatan masuknya pendatang baru atau biasa disebut potential entry of new competitor. Faktor-faktor dari hambatan masuknya pendatang baru ini adalah yang pertama skala ekonomi, yang kedua persyaratan modal, yang ketiga kerugian biaya, yang keempat akses saluran distribusi, dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Dan ini ada yang terakhir atau yang five force yang kelima adalah kekuatan pembeli atau bargaining power of konsumen. Tadi yang kekuatan pemasok itu adalah bargaining power of supplier, dan yang kekuatan pembeli ini adalah bargaining power of consumer. Faktor-faktor dari kekuatan pembeli ini sendiri adalah konsentrasi pembelian volume besar, produk yang dibeli standar, produk hanya sebagian kecil dari kebutuhan, dan pembeli yang berpotensi menjadi supplier. Ya, begitulah presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk yang sudah melihat video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.